siapkan hati kita. Kami mau masuk dalam penyembahan. Oh, haleluya Yesus. Shikaralaba yaralaba. Yaralaba 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 yaralaba. Kami mau masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami mau masuk dalam kudus-Mu Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, Kau sungguh baik Tuhan. Kau sungguh dahsyat Tuhan Yesus. Tidak ada kata-kata yang dapat kami ucapkan selain mengucap syukur kepadamu Tuhan. Selain mengucap syukur dan berterima kasih. Sebab Engkau terlalu baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Kau baik, Kau dahsyat, Kau luar biasa Tuhan. Haleluya Yesus. Shikaralaba, shikaralaba. Masuk dalam hadirat-Mu Tuhan, membawa hati kami Tuhan untuk menyembah Engkau. Ku masuk ke tempat kudus-Mu Tuhan. Tiada kata-kata selain puji dan sembah. Saat ini alangkah indahnya Tuhan bersamamu selalu, memuji dan menyembah-Mu. Ku sembah Tuhan. Amin. Pujianku. Benar Tuhan, Kau pujian kami. Tuhan, kemuliaanku. Amin. Kekudusan-Mu penuhi tempat ini. Kami sembah Engkau Yesus. Ku sembah Kau dalam bait-Mu. Ku tersungkur di kaki-Mu hingga kemuliaan-Mu kan nyata jalanku. Amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Kehadiran di tempat kudus-Mu Tuhan. Tiada kata-kata selain puji dan sembah.
tercurah di tempat ini Tuhan. Kuasa rohmu tercurah Tuhan. Kau Tuhan ada di tempat ini Tuhan. Menjamah kami Tuhan. Buka hati, buka hati. Tuhan akan menjawab, Dia akan melawati kami semua di tempat ini. Oh Yesus, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Thank you, thank you.
Raja, nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan, nyanyi glory, nyanyi glory, nyanyi glory, amin. Glory, glory bagi Sang Raja. Oh, nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Mari rayakan dan nyanyi. Mari rayakan dan nyanyi. Haleluya, haleluya. Beri tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Amin. Amin, amin. Masih sukacita? Amin. Masih kuat? Yes. Haleluya. Mari kita goyang bersama Tuhan ya. Kita berikan Tuhan yang terbaik ya. Tiada terukur besar kasih setia
dalam kehidupan kami Tuhan. Haleluya Yesus. Seluruh hidupku, bukan ku melakukan yang kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, kau menggenggam tanganku. Ingin lebih mengenal pribadimu. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Bukan ku melakukan yang kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, kau menggenggam tanganmu. Ingin lebih mengenal pribadimu. Sama-sama Terhubung denganmu, amin. selalu melekat di hatiku. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Benar Tuhan, firman-Mu itulah dasar hidup kami Tuhan. Kau sangat berdaulat Tuhan. Haleluya Yesus. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Amin. Bukan ku melakukan yang kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, kau menggenggam tanganku. Ingin lebih
buat pagi hari ini Tuhan. Kami bersyukur di tengah acara ibadah pada hari Minggu ini, sekalipun hujan deras tidak membatasi kami untuk beribadah kepadamu. Kami berdoa setiap yang hadir diberkati Tuhan dengan kebenaran, dengan kuasa Tuhan. Dan kami berdoa biar benih firman ini Tuhan tertanam, bertumbuh subur di dalam kehidupan kami. Kami melihat Tuhan mujizat-Mu di bulan Desember. Kami melihat kembali, belajar kembali bahwa Tuhan yang tidak mungkin bagi Tuhan akan terjadi, yang tidak mungkin bagi manusia akan terjadi Tuhan. Oleh karena kuasa-Mu kami bersyukur dan kami terima. Tuhan, siapkan hati kami untuk terima taburan firman-Mu ini. Pakai hamba-Mu manusia biasa ini Tuhan, sucikan layakkan hamba-Mu untuk mengambil bagian dalam pemberitaan Injil. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Shalom saudara. Puji Tuhan, silakan duduk. Puji Tuhan, terima kasih worship leader, singer, pemain musik luar biasa. Apa kabar? Baik-baik semua saudara kasih Tuhan. Amin. Iya. Dalam tahun ini 2 kali, ini kali kedua saya melayani firman Tuhan. Di awal Januari 2024 saya resign dari staff full time dan saya diberikan kesempatan pertama khotbah, dan kali ini kali kedua. Saya mengucap syukur buat Bapak Gembala dan Ibu dan majelis, terima kasih ya buat kepercayaannya kembali mempercayakan saya melayani firman Tuhan pada hari ini. Dan kita berdoa buat hambanya yang melayani firman Tuhan di Bone. Tuhan juga mengurapi, memberkati, memakai hambanya dahsyat di sana. Luar biasa pujiannya, worship leader dan para singer luar biasa ya. Sukacita di tengah-tengah hujan ya, dingin-dingin kita bisa memuji Tuhan ya. Haleluya. Nah, saudara kasih Tuhan, saya sangat berterima kasih juga sebelum khotbah buat GUP Makassar dan keluarga besar, bahwa hari Rabu tanggal 11 Desember kemarin grup di Sudiang sudah didewasakan saudara. Beri kemuliaan bagi Tuhan ya. Haleluya. Ya, di awal khotbah saya Januari saya menyampaikan, saya berjanji dengan jemaat kita akan punya 2 GUP di Makassar, dan 11 Desember Tuhan jawab doa saya saudara. Ya, haleluya ya. Puji Tuhan saudara. Maka itu saya berkata bahwa dalam hati dan doa saya buat GUP Makassar saya tidak asing lagi. Saya bisa karena dukungan GUP Makassar. Maka itu saya berterima kasih Bapak Majelis dan Gembala, para staf, saya berterima kasih selama ini sudah mendukung kami. Ya, kendaraan gereja kami pakai, kursi gereja kami pakai, jangankan kursi saudara, mimbarnya jadi GUP Makassar yang dulu, ini mimbar yang baru kami pakai ya. Nah, jemaat kami di sana kami layani 28 jemaat bersama 3 anak sekolah minggu. 2 anak saya, 1 anaknya Pak Yusuf ya. Dan yang 1 masih dalam perut, ada 2 ibu hamil saudara. Nanti kita ketika lahir tambah lagi 2 ya. Ya, saudara kasih Tuhan. Itulah yang dapat saya sampaikan, dan kiranya terima kasih saya ini saudara, rasa terima kasih saya ungkapkan dalam hati. Saya bersyukur saya dari GUP Makassar sudah mendewasakan 2 sidang ya. 1 di Kupang itu didewasakan dan dirintis oleh GUP Makassar, yang kedua di Sudiang. Nah saudara, doakan kami akan ke daerah Bolangi lagi. Ada sasaran kami 54 siswa Kristen, tidak ada guru agama, dan kita berdoa supaya ada tenaga misi, ada pergerakan misi di sana. Baik, kita akan kembali kepada firman Tuhan. Saudara percaya bahwa kalau Allah yang berbuat, kalau Allah yang menyatakan, terjadi sesuai apa yang Allah inginkan. Amin. Ya, saudara. Ya. Maka daripada itu saudara kasih Tuhan, saya sangat percaya kalau Allah yang menginginkan, kalau Allah yang memulai, kalau Allah yang mau itu terjadi saudara. Tidak ada yang bisa membatasi. Siapa dia? Sejarah menjelaskan kepada kita, hanya 1 wanita yang dikatakan perawan tapi bisa melahirkan anak. Secara kedokteran, secara medis, seorang wanita perawan gak mungkin bisa hamil kalau gak menikah ya. Menikah 9 bulan kemudian dikaruniai anak, amin, kalau Tuhan kasih ya. Itu nyata. Berarti kalau sudah menikah ceritanya dia pasti punya keturunan, dia pasti diizinkan
secara medis dia pasti bisa melahirkan. Tapi kalau seorang perawan tidak mungkin bisa, saudara. Tapi bisa kalau Allah mau. Amin. Itulah Maria. Itulah Maria. Makanya saya mau katakan tadi sebelumnya, bahwa kalau Allah yang mau, kalau Allah yang ingin lakukan, tidak ada yang bisa membatasi. Contohnya Maria. Yusuf dan Maria, saudara kasih Tuhan, adalah dikatakan dalam Alkitab bukan berpacaran, bukan menikah. Yusuf dan Maria dikatakan di dalam Alkitab bertunangan, saudara. Ya, dia bertunangan. Yusuf bertunangan dengan Maria. Tapi di pertunangan itu malaikat Allah menampakkan diri kepada Yusuf dan Maria. Jangan takut. Engkau akan melahirkan seorang anak laki-laki dan menamai dia Yesus. Nah, saudara kasih Tuhan, oleh sebab itu, marilah kita tanamkan hidup ini. Kita berjalan dengan iman, kita berjalan dengan keyakinan. Ya, saudara kasih Tuhan, di luar sana banyak orang rajin bekerja, tidak pernah tutup toko, rajin mencari hal-hal yang baru. Tapi kadang-kadang didapati kok sepi. Ya. Rajin merintis sebuah pekerjaan bisnis, tapi didapati kenyataannya tidak seperti yang dia harapkan. Nah, saudara, di dalam firman Tuhan, di dalam kekristenan, bukan soal pintar, bukan soal engkau kaya, engkau punya modal besar, saudara. Tapi jadi kekristenan namanya adalah engkau diberi keberuntungan atau tidak. Ya. Banyak orang rajin, banyak orang pintar, tapi belum tentu mendapat keberuntungan. Karena keberuntungan hanya ada di dalam keintiman dengan Tuhan. Yang percaya katakan amin, saudara. Yes. Ya. Ya. Keberuntungan hanya ada bagi orang yang hidup di dalam Tuhan. Nah, ketika saudara di bulan Desember saudara diberkati, yang punya sepeda jadi motor, yang punya motor jadi mobil, yang ngontrak jadi beli rumah sendiri, itu keberuntungan yang dari Tuhan. Maka itu harta jasmani kita milik Tuhan, bukan milik kita sendiri. Nah, saudara, saya pernah alami bahwa saya mengandalkan diri saya. Saya kerja, saya merasa mampu, saya merasa bisa. Saya merasa saya idealis, saya jiwa muda. Tapi saudara, Tuhan tak kasih keberuntungan. Sekian lama jomblo nggak dapat jodoh, 31 baru menikah. Nah, kepercayaan dirinya kuat sekali. Tapi saudara kasih Tuhan, apa yang terjadi? Karena terlalu percaya diri, tidak diberkati Tuhan. Akhirnya sujud di kaki Tuhan, hanya meminta Tuhan kasih istri yang terbaik, Tuhan kasih anak yang oh, ini saya bilang, ternyata kalau kita mengandalkan diri sendiri tidak ada keberuntungan. Ya, orang Chinese bilang tidak hoki. Ya, karena apa? Tidak ada mengandalkan Tuhan. Tapi orang yang mengandalkan Tuhan akan mendapat keberuntungan. Nah, keberuntungan inilah yang dimiliki Maria. Ya, keberuntungan inilah yang dimiliki Maria. Dari sekian banyaknya perempuan, hanya Maria yang Tuhan pilih sebagai perawan yang kudus, yang suci. Dan saudara kasih Tuhan, bisa dipakai Tuhan untuk melahirkan seorang bayi Yesus yang luar biasa. Ya, ada pujian berkata, seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra diberikannya, lambang pemerintahan. Nah, saudara kasih Tuhan percaya bahwa yang tidak mungkin akan menjadi mungkin kalau Allah mau. Makanya saudara, di dalam Yosua pasal 1 ada firman Allah berkata, janganlah engkau kecut dan tawar hati. Ya, aku akan menyertai kemanapun engkau pergi, dan engkau akan beruntung, kata Alkitab. Beruntung. Saya imani 2024 masuk 2025 kita akan beruntung. Amin. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan, saudara. Yes, kita akan beruntung. Ya, saya bersyukur saudara kasih Tuhan dengan terpilihnya presiden yang baru, Presiden Prabowo Subianto. Ya, janjinya luar biasa, saudara.
Janjinya luar biasa. PNS dan P3K ASN akan mendapatkan 1 kali gaji pokok. Wah, janjinya, wah, saya bersyukur. Saya mau menantikan janji itu 2025. Kalau betul-betul ada naik 1 kali gaji pokok, saudara, waduh, saudara kasih Tuhan, inilah keberuntungan. Haleluya. Nah, saudara kasih Tuhan. Jadi saudara, Maria adalah perawan yang hanya suci, tapi dia beruntung. Beruntung saudara, dia melahirkan anak yang ajaib. Saudara kasih Tuhan. Nah, tema hari ini, dalam bulan ini kita membahas tentang joy to the world, artinya kesukaan bagi dunia. Hai dunia, gembiralah. Kita mau belajar. Mengapa sih saudara kasih Tuhan dunia harus bergembira? Mengapa dunia harus bangga? Nah, saudara kasih Tuhan, kalau berita kedatangan bahkan kelahiran Tuhan Yesus tidak disampaikan kepada orang Majus dan gembala-gembala, tidak ada kata joy, tidak ada kata sukacita, ya. Tapi saudara kasih Tuhan, setiap kejadian yang Allah buat selalu ada penampakan. Entah itu Allah menampakkan diri atau malaikat menampakkan. Di dalam Lukas pasal yang kedua ayat 8-9 ini adalah dasar untuk kita gembira. Yang pertama saudara, berita kelahiran Yesus langsung dari malaikat kepada gembala-gembala. Nah, saudara kasih Tuhan, ayatnya di mana? Di dalam Lukas 2 ayat 8-9. Kita baca saudara, di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak. Mereka sedang mengembalakan dan menjaga kawanan ternak. Pada waktu malam, lihat ayatnya, tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan. Nah, malaikat Tuhan dalam Alkitab, M besar, Tuhan besar, itu namanya Yesus dalam perjanjian lama. Itu namanya Epifania. Saudara kasih Tuhan, Yesus dalam perjanjian lama, Yesus berwujud roh. Karena sebelum dunia dijadikan, Yesus sudah ada. Jadi malaikat Tuhan ini adalah malaikat utusan, ya. Di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka semua sangat ketakutan. Next selanjutnya saudara. Nah, apa yang terjadi jika Yesus datang tapi tidak diberitahukan kedatangannya sudah tiba? Sia-sialah kedatangannya jika tidak ada yang tahu. Tapi Allah mengutus malaikat untuk mengatakan berita sukacita itu kepada gembala-gembala. Jadi saudara kasih Tuhan, kenapa kita harus bersukacita Natal? Karena Tuhan langsung menyatakannya dengan melalui malaikat kepada gembala-gembala. Ya, kalau manusia yang datang, Yesus akan lahir loh. Di mana buktinya? Mana TKP-nya? Mana perancangannya? Manusia menjawab, bisa ada yang percaya atau tidak. Ya. Nah, mesti diolah TKP lagi, mesti dicari lagi sejarahnya. Tapi ini bukan manusia yang menyampaikannya, yang menyampaikannya adalah malaikat Tuhan. Ya, malaikat Tuhan yang menyampaikan kepada gembala-gembala saat mereka sedang menjaga ternak. Oleh sebab itu saudara kasih Tuhan, ternyata kita sejarahnya kuat saudara. Kristen punya sejarah yang kuat. Ternyata yang menyampaikan kelahiran Yesus itu langsung dari malaikat kepada gembala-gembala. Pertanyaannya, kenapa bukan kepada orang yang terkaya seperti Kaisar? Kenapa tidak datang kepada Raja Herodes? Kenapa enggak datang ke itu? Kok datangnya kepada gembala-gembala? Di zaman itu gembala-gembala itu adalah pekerjaan rendahan. Pembala ternak, gembala domba adalah pekerjaan yang tidak dimuliakan, saudara. Tapi di situ Tuhan akan menyatakan dirinya. Oleh sebab itu, saudara, saya kagum. Ternyata kelahiran Yesus, dia lahir dengan secara sederhana. Tidak mewah-mewah, saudara. Secara sederhana sekali. Ya, pernah saudara kita lihat dekorasi kalau Natal? Ada kandang domba di situ. Ya, ada palungan di situ. Kita pernah bikin drama ya, kelahiran Tuhan Yesus, ada yang bawa anak yang memperagakan bayi Yesus lahir dari kandang domba. Kok harus di Bethlehem? Kok harus di kandang domba? Tuhan mau menyatakan sang raja lahir
dengan kesederhanaan, dengan tidak kemewahan. Justru dari kesederhanaan itu menyentuh hati orang yang percaya, menyentuh hati anak-anak Tuhan, bahwa dia datang, saudara kasih Tuhan, dalam kesusahan, dari gelap terbitlah terang, menjadi orang yang diberkati. Nah saudara, maka itu saudara, inspirasi yang luar biasa saya dapat adalah, gembala adalah pekerjaan rendahan, tidak dihormati manusia. Nah, dikatakan tidak disampaikan kepada orang yang berpotensi kaya dan sebagainya. Saya hubungkan ayat ini dalam 1 Korintus 1 ayat 25 sampai 27. Firman Allah berkata dalam 1 Korintus 1 ayat 25 sampai 7, sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia, dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Ya, ternyata gembala-gembala yang hina dianggap lebih bodoh, tapi bisa mempermalukan orang yang berhikmat, bisa mempermalukan orang yang pintar, saudara. Maka itu saudara, tidak ada alasan untuk kita nggak mau melayani. Karena apa? Yang nggak bisa melayani bisa dipakai oleh Tuhan. Amin. Ya, yang berkata tidak bisa dipakai sama Tuhan. Maka itu saudara kasih Tuhan, kita belajar. Sekalipun kita bukan orang yang pintar, orang yang biasa, tapi saudara kasih Tuhan, kita adalah orang-orang yang dipakai Tuhan, saudara. Sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya. Saya sendiri merenungkan diri saya. Siapa saya, Tuhan? Saya ini dari Kalimantan Tengah, dari Sampit ke Makassar melayani. Siapa saya, Tuhan? Ya, manusia Tommy yang polos, datang 2008 kurus, saudara di sini. Tapi siapa saya? Itulah, tapi hari ini bisa menjadi gembala yang bodoh dari Allah, bisa dipakai Tuhan memenangkan jiwa. Beri kemuliaan bagi Tuhan, saudara. Ya, haleluya. Hal apa yang kita mau, yang kita inginkan, asal ada kehendak Allah, asal ada keberuntungan dalam hidup, Tuhan nyatakan, saudara. Nah, anak-anak muda, saya mau katakan, jangan menganggap dirimu bodoh, jangan menganggap dirimu tidak bisa. Pacu imanmu, pacu kemampuanmu, punya tujuan hidup dalam hidupmu. Apalagi sejak muda punya tujuan hidup, maka tujuan hidupmu itu membuat engkau tidak meleset dari jalan Tuhan. Ya, saya dimenangkan dan merubah pola pikir saya ketika saya bersama majelis GUP. Kita pergi ke Jakarta bersama Bu Emi, sama Pak Panca. Kita pergi ke Jakarta. Kita belajar di rumahnya Ibu Magdalene Kawoco, saudara ya. Nah, saudara kasih Tuhan, di situ kita belajar bangun sebelum kantor, dibersihkan dulu kantornya. Belajar membersihkan kantor. Kemudian saudara kasih Tuhan belajar tentang tujuan hidup. Ya. Nah, pulang ke Makassar, wah, saya dapat api dari Tuhan. Akhirnya saya setting tujuan hidup saya. Saya lihat ada peluang ini Daya dan Sudiang. Saya jangkau sekolah di sana. 2012 saya start, saudara. Nah, akhirnya saudara kasih Tuhan 2018 ke Kalimantan, 2019 kita sambung lagi. 2023 terangkat sebagai ASN P3K. Lulus, saudara kasih Tuhan. Bukankah itu karena keberuntungan yang Tuhan beri? Bukankah itu karena sebuah perubahan dan tujuan hidup yang jelas? Maka itu jangan sia-siakan waktu. Jangan sia-siakan kesempatan dari hari ini bergumul untuk sebuah tujuan hidup. Dan mengandalkan Tuhan, selalu melayani, selalu saudara kasih Tuhan melakukan kebenaran dengan kekudusan firman Tuhan. Saya percaya engkau akan menggapai segala cita-citamu, anak-anak muda ya. Engkau akan menggapai segala cita-citamu. Nah, saudara kasih Tuhan, inilah firman Allah yang luar biasa tadi. Sebab apa yang bodoh dari Allah, ya, dikatakan lebih besar hikmatnya daripada manusia. Ya, saya renungkan diri saya. Siapa saya, Tuhan? Engkau bisa pakai. Demikian juga saudara. Amin. Amin, saudara kasih Tuhan. Next, selanjutnya saudara kasih Tuhan. Ya, jangan hanya belajar dari orang pintar dan sukses karena kaya, tapi belajar juga dari orang yang tidak berpendidikan untuk mengajar kita. Kita harus punya kerendahan hati, tidak hati untuk mau diajar. Orang seperti itu, saudara kasih Tuhan, tidak harus bergelar doktor yang mengajar kita.
Justru saudara kasih Tuhan, sahabat kita walaupun dia tidak lulus tingkat sekolah tinggi, tapi dia punya jawatan, punya karunia melayani. Kita submit, kita hormat, saudara. Ya, saya sebagai staf full time, saya 2 kali merasakan pengembalaan. Pengembalaan dari pendeta Andreas dan pengembalaan dari pendeta Raya. Nah, saudara, saya melihat dalam kedua gembala ini punya potensi kelebihan, punya saudara kasih Tuhan penanaman nilai yang membentuk hidup saya, dan saya ambil sebagai ilmu buat saya. Nah, kalau saya bisa berkhotbah, saya belajar untuk bisa tampil, saudara, saya belajar dengan Pak Pastor Raya. Ya, cara berkhotbah, cara menyampaikan, cara mimik wajah, saudara, saya belajar. Dulu waktu di kampus ikut lomba khotbah, saya dicermin khotbah terus, saudara. Saya latihan. Ya. Ketika khotbah, puji Tuhan, saya nggak dapat juara 1, saya dapat juara 2. Ya. Nah, saya mulai memacu, saya lihat pengembalaan. Kalau soal menjangkau jemaat, ya yang susah. Kalau soal kunjungan, sampai soal besuk-besuk, saya belajar sama pendeta Andreas. Om bilang, jangan dulu makan kalau belum berdoa. Siapa pendeta? Nah, jadi kalau saudara kasih Tuhan, orang sudah membukukan makanan, Om bilang, jangan makan dulu, nanti kita berdoa dulu, ikuti. Nah, ternyata ini saya terapkan dalam pelayanan saya. Puji Tuhan, respect orang sama kita ketika kita mengutamakan doa dulu baru makan. Kadang-kadang kita ini sudah disuguhkan makanan sama jemaat, makan dulu baru doa. Ya, saudara, ya. Nah, ternyata ajaran nilai-nilai lama itu saya pakai lagi, saudara. Kalau Ibu Febe itu suka doa puasa, suka dikit-dikit doa. Oh, saya pelajari. Nah, jadi saya bisa mengembalakan karena saya belajar menyerap ilmu-ilmu hamba-hambanya ini, saudara. Nah, itulah, saudara, tidak ber-STH, tidak ber-S2, tapi punya pengalaman. Saudara, ya, jadi jangan mudah menganggap orang bodoh. Jangan mudah menganggap orang, siapa kau tidak ada ilmunya. Jangan mudah berkata saya tidak mau diajar sama dia. Jangan mudah. Begitu. Siapapun yang mendatangkan kebaikan, serap ilmunya. Toh untuk kita juga ilmunya, saudara. Amin. Maukah saudara kita melakukan sama-sama hal itu? Amin. Amin. Makanya saudara kasih Tuhan, berita joy to the world, kegembiraan dunia ini adalah berita yang harus diberitakan karena yang menatakannya adalah langsung dari surga, langsung utusan Allah, saudara. Nah, yang kedua, next selanjutnya, berita kelahiran Yesus adalah kesukaan yang besar. Yuk sama-sama katakan, berita kelahiran Yesus adalah kesukaan yang besar. Ya, ayatnya di mana? Lukas 2 ayat 10. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu ini, saudara, great joy, kesukaan besar. Kita joy, saudara, kita sukacita. Makanya dikatakan sukacita surga, kabar sukacita. Karena yang dilahirkan adalah juru selamat manusia yang akan diberitakan ke seluruh bangsa-bangsa. Jadi joy to the world, joy itu adalah kesukaan yang besar, great joy. Ya, berita yang menggeparkan dunia telah nyata, berita sukacita. Ya, tanpa kelahiran juru selamat tidak ada sukacita yang sejati. Ketahuilah, kesukaan dunia semu tanpa ada Allah dalam diri kita. Amin. Ya, saya bisa ketawa. Saya bisa, saudara kasih Tuhan, senyum terus. Tapi tanpa Kristus semu. Ya, hari ini kesukaan yang mana engkau cari? Kesukaan dunia atau kesukaan Allah? Kesukaan dunia, pusing kepala, anggur merah naik. Kesukaan dunia stres, piknik kemana-mana, pulang lagi ke rumah, pusing habis duit. Ya.
kesukaan dunia, pesta pora sama teman-teman, sukacita, ketawa-ketawa, hilang stres saudara. Tapi pulang pusing lagi ingat masalah. Sukacita tanpa Tuhan, semu. Sukacita di luar Tuhan, semu saudara. Hanya kebahagiaan yang singkat. Tapi sukacita di dalam Tuhan membawa pengharapan. Beri kemuliaan bagi Allah. Haleluya, amin. Yes. Sukacita di dalam Tuhan membawa pengharapan, membawa kebangkitan, saudara. Ya. Sebagai pengikut Yesus kita harus bersukacita. Ini saudara saya mau katakan. Karena sukacita di dalam Yesus akan mengatasi masalah-masalah hidup dan penderitaan dunia. Yang setuju katakan amin. Sukacita dalam Tuhan itu akan mengatasi masalah dalam hidup kita. Saudara, saya sedang merintis dan membuka usaha juga kecil-kecilan. Ya. Dan tidak wow begitu saudara ya. Dan saya dampingi seorang anak Tuhan yang baru dibaptis kemarin. Jadi bukanya itu buka gorengan. Jual tahu goreng, tempe goreng, pisang goreng, molen. Kita lah kasih modal 400.000 kelola. Jadi dia kelola, dia ke pasar beli pisang, beli tepung. Dia ke pasar beli tahu, ke pabrik tahu dia goreng. Nah, dia masukkan kecambahnya, wortelnya, dia goreng. Dia jual di pinggir jalan dekat sekolah kami di daerah Daya. Sudah dijual saudara, hari pertama 340.000. Wah, ada sukacita. Ternyata baru perdana ini buka, sekalipun tidak kembali 340.000 masih senang saudara. Hari kedua 240.000 sukacita. Hari ketiga 100 sukacita. Ya. Hari keempat 80.000 sukacita. Biar sukacita mas, bisa mas. Sampai hari ini buka sudah, sampai hari ini nggak tutup saudara. Nah, jadi saya percaya sukacita dalam Yesus akan mengatasi masalah-masalah. Amin. Ya, dinikmati pekerjaan dengan sukacita. Yang penting saudara itu tadi ku bilang keberuntungan. Tuhan aku minta keberuntungan. Ya secara akal pikiran manusia baru buka, baru dikenal orang. Tapi saudara kasih Tuhan dalam hati saya juga cek Miki juga gorengan tak jangan sampai keasinan tidak laku. Ya bukan hanya sukacita, introspeksi diri juga. Ya belajar menilai. Kadang-kadang kita beli gorengan orang lain. Kita cicipi sambal orang lain, mungkin ada yang kurang. Nah saudara kasih Tuhan, tidak ada saudara kasih Tuhan yang namanya usaha, tidak ada resiko. Semua usaha ada resiko. Tapi tergantung kita, bagaimana kita, responnya kita. Apakah kita mudah khawatir lalu stop? Apakah kita putus di tengah jalan? Nah saudara tergantung kita. Tapi saudara firman Allah tetap dasar prinsip yang penting. Jalani dengan sukacita. Segala masalah, segala problema hidup, jalani dengan sukacita. Ya. Saudara kasih Tuhan saya setiap pagi saya mengajar sampai sore jam 3. Saya jalani dengan sukacita. Setahun sudah itu berjalan. Saudara kasih Tuhan, puji Tuhan saudara. Ya kami bisa menikmati perintisan jemaat, menjangkau jemaat. Kita jalani dengan sukacita. Oleh sebab itu saudara kasih Tuhan, jangan pernah sedih. Jangan pernah larut dalam masalah. Apalagi kurang iman kita. Jangan. Jalani dengan sukacita. Engkau pasti bisa. Pasti ada jalan yang terbaik saudara. Maka saya bilang tadi, kalau kita lihat pengunjung, kamu gak akan takut. Tapi kalau kamu sabar, lakukan saja setiap hari dengan sukacita, pasti ada peningkatan. Jadi saudara kasih Tuhan, dalam pertahanan hidup, di sebuah masalah, dasarnya kita harus belajar dengan sukacita. Saya yakin saudara, kita bisa. Kita mampu melakukan hal itu, saudara kasih Tuhan. Selanjutnya saudara, selanjutnya sebelum kita mengenal Allah,
Sukacita yang kita rasakan adalah kebohongan. Tapi dengan hadirnya Allah dalam hidup, maka sukacita sejati akan nampak. Pertanyaannya, apakah kita cari kesenangan dunia atau kesenangan Allah? Pesta pora, piknikan atau pelayanan, ibadah atau doa. Jadi saudara kasih Tuhan, kalau ada orang berkata, saya tetap bersukacita, tapi sukacitanya enggak di dalam Tuhan, itu kebohongan. Ya. Tidak ada sukacita yang sejati tanpa ada Allah dalam hidup kita. Ya. Itu tertawa palsu. Itu kebahagiaan palsu, saudara. Banyak orang hari ini hanya mengejar kebahagiaan yang palsu. Dolar dan rupiah selalu dikeluarkan. Padahal itu palsu. Sukacita yang sumbernya adalah sukacita dalam Tuhan. Ketika kita habis ibadah, kita keluar dari gereja, kita bawa sukacita dari Tuhan. Lupa segala masalah, lupa segala sakit hati. Itu sukacita dari Tuhan. Ya. Nah, kalau kita ingat masalah, kalau ingat lagi problema kita, itu akan mempengaruhi hati, dan itu juga hati akan mempengaruhi tubuh kita. Tetapi kalau kita keluar dari gereja ini, kita alami sukacita Tuhan, masalah akan ringan karena ada Tuhan dalam hidup kita. Amin. Ya, saudara kasih Tuhan. Nah, selanjutnya next, saudara. Lukas 20, mundur satu kali adik. Lukas 2 ayat 20 berkata, maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah. Karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan mereka. Jadi ketika gembala-gembala mendapat berita malaikat itu, engkau akan menemui seorang bayi Yesus. Saudara kasih Tuhan, dia cepat-cepat dia datangi bayi Yesus itu di kandang di kota Bethlehem. Dan setelah dia melihat itu, mereka pulang. Ayat firman Allah berkata, maka kembalilah gembala-gembala itu dan memuji Tuhan dan memuliakan Allah. Karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan. Jadi mereka kembali, mereka sungguh-sungguh memuji Tuhan, sungguh-sungguh memuliakan Allah. Karena apa? Yang dikatakan malaikat, mereka lihat dengan matanya sendiri. Nah, hari ini saudara, mungkin saudara kasih Tuhan dalam hidup ini, engkau sudah sekian tahun, engkau sudah merasakan sendiri pertolongan Tuhan. Kalau saudara dalam suatu masalah, dalam suatu tekanan, ingat kembali bagaimana Tuhan tolong kita waktu kita susah. Bagaimana waktu Tuhan tolong kita waktu kita dalam keadaan darurat. Saya kalau ingat pertolongan Tuhan dalam keadaan susah, Tuhan tolong saya, bangkit sukacita saya. Masalah kayak kilang gitu, saudara kasih Tuhan. Karena apa? Saya ingat perbuatan Tuhan yang ajaib itu. Nah, saudara, pernah dalam hidup saya, ya, saya paling takut kalau bulan Januari, saudara. Pernah itu terjadi, ya. Kadang-kadang saudara kasih Tuhan, keputusan keluar di bulan Januari, mengagetkan. Makanya kalau untuk karyawan, bulan Desember ini memang THR kalau untuk karyawan. Tapi masuk Januari, penajaman visinya pimpinan, atau saudara kasih Tuhan pemotongan gaji, ya, atau pemecatan secara tiba-tiba. Di bulan Januari banyak orang ketakutan, saudara. Ya. Tapi saudara, kalau ada sukacita dalam hati, didampingi dengan pimpinan Tuhan, didampingi dengan keintiman introspeksi diri, engkau akan mampu menghadapi bulan Januari. Ya, saya pernah menghadapi bulan Januari, bulan kesedihan. Ya. Kadang-kadang saudara kasih Tuhan, apalagi yang mau dibuat ini ya. Tahun 2023, apalagi yang mau dibuat. Wah, ini kayak COVID belum stop-stop. Pernah saya mengalami kesedihan itu. 2020 saya mulai merintis saudara pelayanan di Dayak Sudiang. Ya, saya dalam ketakutan saya jalan aja. Kenapa? Takut apa saudara? Takut COVID, takut kena COVID. 2020, 2021. Ya. Saya merintis itu tahun 2020, saudara. Kemudian saya izin Pak Gembala, ini jemaat di sana kok nggak bisa ke ibadah karena jauh. Coba Bapak kita pikirkan dulu bagaimana supaya bisa ada tempat. Ini ada orang yang sediakan rumah. Saya jalani, dikasihlah nama GUP Kingdom Community, TPJ Sudiang.
Pak Gembala kasih nama itu. Saya jalani. Covid. Tahu-tahunya yang terjadi saudara, yang punya rumah kena Covid. Mau buka ibadah kembali, dibilang tetanggaku karena pernah kena Covid tidak bisa berdoa di sini. Bayangkan saudara, ya pindah kita pindah ke rumahnya Ibu Linda namanya. Kita ibadah di sana, jalan terus, saudara. Ya, kemudian saudara kasih Tuhan sampai sekarang kami harus punya tempat sendiri, kami kontrak. Ya, saya bayar dengan uang saya, kontrak 1 tahun, 6,5 juta saya bayar. Nah 2023 ini 2024 sudah jalan, masuk 2025 November kemarin habis kontrak. Daripada kita cari restoran, nggak ada uang ini banyak begini. Ya udah kita kontrak lagi aja. Kami kontrak lagi saudara. Ya setengah uang masukan dulu, bayar 2 kali. Ya saudara bisa. Saya izin komandan, ini yang punya rumah tentara saudara. Saya bayar 2 kali ya komandan, siap. Gak apa-apa, semampunya pendeta saja. Nah saudara, tinggal 1 juta saudara. Kami sudah store 5 juta. Puji Tuhan. Kemudian bagi Tuhan saudara. Haleluya. Haleluya saudara ya. Nah Pak Gembala bilang, sudah siap didewasakan? Sudah siap pendeta. Sudah siap. Oke kalau gitu buat surat ke sinode. Buat surat ke sinode saudara. Sinode balas. Akan siap didewasakan sekalipun jumlah masih belum mencukupi. Saudara kasih Tuhan. Terkumpul 28 jiwa, harusnya 30. Surat datang, saya atur. Tanggal 11, waduh, pikir lagi bulan Desember. Derasnya hujan ini Makassar. Kalau kami bawa di TPJ sana, bakal 18 atau bagaimana. Sudah pakai jas gini nanti hujan. Ya sudah kita pakai rumah makan. Budgetnya berapa? Budgetnya sekitar 3 juta. Sama semuanya habis sekitar 6 juta. Saudara, selesai acara pendewasaan masih bisa kasih pegang hamba Tuhan. Selesai acara masih bisa terbayang, tidak ada utang. Tuhan tambahkan berkat. Itulah bukti pertolongan Tuhan. Saudara, haleluya. Amin. Itu saya bilang, kalau Tuhan yang mau, kalau Tuhan yang utus, Tuhan yang akan sediakan kita saudara. Amin. Saudara, doakan Bolangi jadi sasaran kita lagi. Itu akan menjadi tempat pekerjaan misi yang kami rencana fokuskan untuk tahun 2025. Jadi saudara kasih Tuhan, memang dinamika misi tidak bisa berhenti. Dinamika misi itu akan bergerak terus. Gereja akan bangkit, gereja akan hidup, gereja akan ledakan kalau misi terus jalan. Ya, amin saudara. Nah saudara kasih Tuhan, next selanjutnya saudara. Kelahiran Yesus yang ketiga, kenapa kita harus sukacita? Kenapa kita harus bahagia di kelahiran Yesus? Karena kelahiran Yesus membakar semangat pemberitaan Injil, dikabarkan agar terus menyelamatkan manusia dari kutuk dosa. Amin. Jadi saudara, kelahiran Yesus pertama karena malaikat yang menyampaikan, yang kedua karena kesukaan yang besar, yang ketiga karena ini akan membakar semangat pemberitaan Injil lewat mujizat ini. Inilah yang membakar semangat kita untuk kita harus menginjil. Inilah semangat kita untuk kita mengatakan sukacita Natal harus dirayakan semeriah-meriahnya. Karena dunia tanggal 25 itu secara internasional terjadi penuaian besar jiwa-jiwa. Semua gereja-gereja mengadakan acara Natal di seluruh dunia, saudara. Ayatnya dalam Lukas 2 ayat 16. Ketika gembala-gembala melihat, mendengar apa yang mereka katakan, ayat itu berkata begini. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf. Mereka cepat-cepat kayak orang pengen sekali mengabarkan itu cepat-cepat. Mereka cepat-cepat saudara. Mereka cepat-cepat mengabarkan bahwa mereka berjumpa dengan Maria dan Yusuf yang sedang berbaling di dalam palungan. Ya, nah ini saudara kasih Tuhan bisa direfleksikan dalam hidup kita. Kalau gembala yang suruh, emang kamu mau cepat-cepat? Ya, ini malaikat yang sudah nyatakan. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Yusuf dan Maria di dalam bayi dalam palungan itu. Nah, saudara kasih Tuhan, kita mau belajar seperti gembala ini. Ya, dia ketika dengar pesan Tuhan, mereka cepat-cepat. Bukankah cepat-cepat itu sebuah semangat? Bukankah karena cepat-cepat itu membakar semangat mereka? Tanggapan gembala-gembala biasa kalau dengar berita
Kalau manusia yang menyampaikan acuh tidak acuh, sekedar melihat, tapi ini saudara mereka langsung bereaksi cepat. Berita dari malaikat membuat gembala-gembala taat langsung dan meninggalkan pekerjaannya. Pertanyaannya, apakah kita masih menunda untuk percaya kepada Yesus? Sediakah kita taat mendengar dan melakukan firman Tuhan dengan cepat? Nah saudara kasih Tuhan, mari hari ini ketika kita dengar sesuatu yang besar dari firman yang bersumber dari kebenaran, mari kita cepat-cepat bergegas untuk melakukannya. Amin saudara. Cepat-cepat kabarkan Injil ini, ya, kabarkan kabar sukacita ini saudara, ya. Lewat apa? Bisa lewat perkataan, bisa lewat kehidupan kita, ya, sehingga semua dunia akan percaya kepada Yesus. Tanda-tanda heran akan terjadi dalam pelayanan kita. Coba hari-hari ini kalau penginjil-penginjil diutus kemana-mana, cepat-cepat bergegas, saudara, pasti sudah ada banyak pos-pos dibuka, ya. Nah saudara kasih Tuhan, responnya adalah apabila hamba Tuhan sudah bicara, gembala sudah berkata, ayo cepat-cepat tangkap dan respon saudara. Saya banyak lihat kejatuhan anak-anak muda karena tidak cepat tanggap apa yang gembala katakan. Ini baru malaikat katakan. Sekarang malaikat tidak nampak. Yang nampak adalah gembala-gembala. Kalau gembala bilang jangan cepat responi, ya. Nah saudara, seringkali masalah yang terjadi adalah sudah hancur baru sadar. Sudah hancur lebur baru menyesal. Kenapa aku tidak dengar kata pendeta kemarin? Ya, saya katakan sama anak-anak youth kami yang kami layani, dengar kata-kata saya hamba Tuhan, saya bilang jangan. Nah, kalau mereka respon cepat mereka diberkati, kalau tidak mereka hancur sudah. Maka itu saudara kasih Tuhan, setiap firman yang disampaikan, baik hamba Tuhan, baik pembicara, kalau itu benar menurut kita, kalau itu sesuai benar menegur kita, ayo respon, jangan lakukan, taat, rendah hati menerima, saudara. Amin, amin, saudara. Karena apa saudara kasih Tuhan, setiap firman ini mendatangkan kebaikan bagi yang melakukannya. Bagi yang tidak melakukannya tidak ada. Coba kalau Yusuf dan Maria bilang, saya tidak percaya kata-kata malaikat, saya tidak percaya pesan Tuhan. Saudara kasih Tuhan, tidak akan terjadi sebuah sejarah. Tidak akan terjadi sebuah sejarah. Maka itu ketika dia tahu bahwa ini ada pesan Tuhan, mereka menyampaikannya. Saudara katakan, supaya dari GUP juga banyak bermunculan hamba-hamba Tuhan. Penginjil-penginjil, rasul-rasul, ya. Kemudian pelayanan profetik yang luar biasa. Supaya banyak berita penuaian ini akan membawa hal yang dahsyat. Nah saudara kasih Tuhan, next selanjutnya kita masuk kepada aplikasi firman. Jangan takut ketika beritakan Injil kepada saudara keluarga yang belum percaya. Karena berita ini langsung dituliskan dari malaikat Tuhan. Berita ini langsung dinyatakan dari seorang malaikat. Dari malaikat Tuhan, ya. Jadi kita nggak boleh takut beritakan Injil. Terutama pada keluarga kita, saudara kita, saudara. Ya. Kemudian yang kedua, sukacita ilahi sudah tinggal dalam kita. Dikatakan bahwa lawanlah masalah dengan hati yang gembira. Ya, Amsal berkata hati yang gembira adalah obat yang manjur. Tapi semangat yang patah mengeringan tulang. Jadi kita belajar dalam setiap masalah, jangan larut, jangan tenggelam, tapi kita belajar untuk tetap bersukacita. Yang ketiga, berita Injil tidak berhenti sampai di sini. Tetap kabarkan kebenaran agar dunia diselamatkan oleh Injil. Nah saudara, kita lihat ini ruangan bagus. Lah pohon Natalnya keren ya. Saya dengar 25 Natal GUP Makassar di Runtono. Rayakan dengan semeriah. Ya, karena apa? Kita sedang menunjukkan pada dunia. Kita mengadakan pesta besar, kesukaan besar. Bahwa yang kita akan ajak ini adalah mereka yang melihat kita. Saudara, dalam bulan ini, dalam bulan Desember, saya ini saudara kasih Tuhan banyak undangan Natal. Ngadirin Natal di sini, ngadarin Natal di sini. Saya sendiri di sekolah besok kami akan mengadakan Natal di sekolah. Saudara, kita persiapan di bulan Desember, kita atur waktu kita.
Ya, saya bukan hanya Natal onsite, Natal online juga, saudara. Di Zoom juga kami ada Natal. Natal jaringan doa anak, saudara. Nah, kenapa di bulan Desember orang sibuk merayakan pernak-pernik Natal, pohon Natal? Karena inilah joy to the world, kesukaan dunia, saudara. Ya, kalau di Manado anjing so menangis. Ya, so menangis, siap-siap dapat potongan. Apalagi B2. Tapi jangan lupa jaga makanan sebentar, hipertensi. Ya, jangan sebentar kita migrain, saudara. Nah, saudara, saya mengucapkan selamat hari Natal dan Tahun Baru 2024 menyongsong 2025. Sukses selalu, beruntung dalam hidup, saudara. Ya, saya undang boleh pemain musik maju ke depan. Tak lupa saya mau berkata juga, kami membuka pintu lebar-lebar bagi jemaat. Siapa tahu melintas di Sudiang, kami membuka pintu lebar-lebar. Ya, tidak ada halangan, tidak ada batasan untuk tidak datang. Ya, saudara kasih Tuhan, kita akan nyanyi satu pujian. Seorang anak telah lahir untuk kita. Haleluya. Roh Kudus, kalau waria sebagai perawan yang suci bisa mendapatkan bayi dari Tuhan, berarti saudara kasih tandanya Tuhan bisa melakukan sesuatu yang mustahil bagi manusia, tidak bagi anak. Haleluya. Yesus, kuasa Tuhan. Saya undang saudara boleh bangkit berdiri. Kita nyanyikan pujian ini.
firman Tuhan ini disampaikan, sempurnakan firman-Mu Bapa. Kami percaya Tuhan, keberuntungan Tuhan akan beri. 2025 kami jalani Tuhan dengan kelimpahan, dengan keberuntungan Tuhan. Bapak, secara manusia, seorang wanita, perempuan Maria tidak bisa akan melahirkan tanpa seizin-Mu. Artinya Tuhan, kalau kami secara manusia tidak bisa mampu lakukan, keberuntungan, izin, perkenanan Tuhan, kehendak Tuhan, kalau Allah mau, kami bisa dapatkan. 2025 kami imani penuaian jiwa-jiwa terbesar akan terjadi, yang tidak mungkin bagi manusia. Mungkin itu kandungan, mungkin itu taruh kasih Tuhan keuangan, mungkin itu saudara kasih Tuhan pemulihan nama baik, atau saudara kasih Tuhan itu adalah sesuatu penyakit. Hari ini Tuhan kami imani keberuntungan dicurahkan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, keberuntungan Tuhan turun hari ini di acara peristiwa kelahiran-Mu Bapa. Karena kami melihat Maria, orang yang Tuhan pilih, orang yang Tuhan nyatakan. Kami mau kembali lihat Bethlehem, rumah roti yang tidak besar dan mewah. Tuhan lahir dengan sebuah kesederhanaan. Kami orang biasa Tuhan, tidak ada hal yang istimewa yang bisa kami banggakan, tapi justru kami pasti Tuhan pilih. Orang bodoh akan memalukan orang yang berhikmat. Orang yang tidak dianggap akan mempermalukan orang yang menganggap dia bodoh. Pasti akan terjadi keberuntungan Tuhan nyatakan. Aku berdoa, kalau hari-hari ini ada saudara kasih Tuhan yang merindu, berencana, meminta kepada Tuhan, mungkin seorang putra, seorang putri, atau saudara kasih Tuhan bisnis yang lebih baik. Aku berdoa Tuhan, tiada mustahil di tahun 2025. Tuhan nyatakan, Tuhan beri dalam nama Yesus. Aku berdoa Tuhan, rumah tangga Kristen di tempat ini, keluarga-keluarga, masalah apapun yang kau hadapi, hadapi dengan sukacita. Karena sukacita akan membawa mujizat Tuhan yang besar. Terima kasih Bapa, sempurnakan firman-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Saudara silakan duduk, haleluya. Saya kembalikan kepada worship leader. Kasih atas firman-Nya Pastor Tommy, semoga menjadi berkat bagi kita semua di tempat ini, haleluya, amin. Kini saatnya kita akan persilakan Bapak Pendeta Lius mulai ke depan untuk mendeklarasikan pengakuan doa GUP. Baik Bapak Ibu, saya ajak kita untuk bangkit berdiri. Bersama-sama kita akan mengikrarkan 12 pengakuan iman percaya GUP. Pengakuan iman percaya GUP. Aku percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah yang diilhamkan oleh Roh Kudus. Kedua, aku percaya kepada Allah yang Maha Esa, yang menyatakan dirinya dalam Bapa, Anak, dan Roh Kudus. 3, aku percaya bahwa Allah Bapa menciptakan langit dan bumi beserta isinya. 4, aku percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah Anak Allah yang telah menjadi manusia, mati di kayu salib, bangkit dari kematian untuk menyelamatkan orang berdosa. 5, aku percaya Roh Kudus yang memimpin orang percaya kepada kebenaran. 6, aku percaya bahwa semua manusia telah jatuh ke dalam dosa dan kehilangan kemuliaan Allah dan hanya dapat diselamatkan melalui percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. 7, aku percaya bahwa kelahiran baru dikerjakan oleh kuasa firman dan Roh Kudus. 8, aku percaya bahwa setiap orang yang percaya dan bertobat harus dibaptis. Demikian pula perjamuan kudus
dilakukan untuk memperingati pengorbanan Tuhan Yesus Kristus dan untuk meneguhkan persekutuan dengan Tuhan serta anggota tubuh Kristus. 9. Aku percaya baptisan Roh Kudus disertai tanda-tanda, karunia-karunia roh, dan karunia jawatan bagi pembangunan tubuh Kristus. 10. Aku percaya kesembuhan ilahi berdasarkan pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. 11. Aku percaya akan kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua kali, kebangkitan orang mati, dan pengangkatan orang-orang percaya untuk bertemu Tuhan di angkasa sebelum kerajaan 1000 tahun dimulai. 12. Aku percaya adanya sorga sebagai tempat kehidupan kekal bagi orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, dan neraka sebagai tempat hukuman kekal bagi yang tidak percaya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Oke, baik. Sebelumnya minta maaf sebelumnya. Apakah hari ini ada jemaat baru yang boleh hadir beribadah bersama-sama dengan kita pada pagi hari ini? Kalau ada, silahkan bangkit berdiri dan akan disambut oleh yang lainnya. Oke. Kalau tidak ada, Melihat kiri kananmu, apakah ada sahabat baru? Kami di sini untuk menyambutmu, ucapkan selamat datang oke, haleluya. di Kingdom Community. Puji Tuhan. Mungkin di lain waktu Ya. ada penambahan jiwa baru yang akan terus ditambahkan Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Amin. Oh, yang pakai topi? Oh, jemaat baru kah? Ya, kini saatnya kita akan memberikan persembahan sambil bersiap-siap yang bertugas. Mari kita sebelum memberikan persembahan, mari kita berdoa. Mari kita satu dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur buat kasih-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami. Hingga kami boleh ada sampai hari ini Tuhan, itu karena kemurahan kasih-Mu Tuhan kepada kami. Kami mau memberikan persembahan kami Tuhan, biar Engkau memberkati setiap tangan-tangan yang memberikannya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan.
kita akan melihat pengumuman multimedia. Shalom Jemaat Gereja Utusan Pantekosta. Kami akan menyampaikan beberapa informasi penting kegiatan gereja. Latihan musik untuk ibadah raya oleh tim pelayan setiap hari Kamis pukul 7 malam bertempat di gereja. Mengundang seluruh tim pelayan ibadah raya untuk hadir dalam doa pelayan pada hari Rabu pukul 7 malam bertempat di gereja. Kami ucapkan selamat datang bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali ibadah di Gereja Utusan Pantekosta. Jika saudara belum memiliki tempat ibadah tetap, kami senang saudara ada di sini dan selamat bergabung. Kami menantikan kehadirannya kembali minggu depan. Hadirilah ibadah raya Minggu 22 Desember pukul 10 pagi bertempat di gereja. Mari ajak keluarga dan teman saudara untuk memuji menyembah Tuhan bersama. Ibadah anak KFY dan TFC diadakan dengan jam yang sama bertempat di lantai 3. Jemaat dapat memberikan taburan persembahan dan perpuluhan via transfer ke rekening gereja. Mari mendukung dalam doa untuk pelayanan Bapak Gembala hari ini di Gereja YHS Bone. Kiranya beliau dapat menjadi berkat dan berdampak bagi jemaat yang dilayani. Di tengah kesibukan dunia, Natal mengingatkan kita akan kasih yang tak berkesudahan. Rayakan kebahagiaan Natal bersama kami. Sambut sukacita, nyanyikan pujian, dan rasakan damai yang sejati. Jangan lewatkan perayaan Natal di GUP pada tanggal 25 Desember pukul 5 sore, bertempat di Runtono lantai 2. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Kini saatnya kita bangkit berdiri, kita akan berdoa bagi bangsa dan negara. Haleluya Yesus. Doa buat damai di Indonesia. Doa
kami Tuhan Yesus. Penuh dengan shalom bangsa kami Tuhan. Kau Tuhan yang selalu Tuhan menjaga bangsa dan negara kami Tuhan. Matamu tertuju bagi bangsa kami Tuhan Yesus. Roh takut akan Engkau mengalir bagi bangsa kami Tuhan Yesus. Kau kirimkan pasukan-pasukan-Mu Tuhan Yesus. Kau kirimkan pasukan-pasukan-Mu Tuhan untuk selalu Tuhan berjaga-jaga bagi bangsa kami Tuhan. Ini doa kami Tuhan. Kami bersatu hati Tuhan Yesus, membawa doa kami Tuhan kepadamu Tuhan, untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Tuhan, hanya Engkaulah satu-satunya Tuhan yang dapat menjaga bangsa kami Tuhan, melawati bangsa ini Tuhan Yesus, jauh dari pertikaian Tuhan. Kami percaya Tuhan, matamu tertuju selalu bagi bangsa kami. Di mana kami Tuhan berdiri Tuhan, di mana kami ada Tuhan, Kau tempatkan di tempat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, bangsa ini Tuhan menjadi percontohan bagi dunia Tuhan Yesus. Bangsa Indonesia Tuhan Yesus, kami serahkan padamu Tuhan. Bagi para pemimpin-pemimpin bagi di bangsa ini Tuhan Yesus, Kau berikan roh takut akan Engkau Tuhan Yesus, untuk mengerjakan segala pekerjaannya Tuhan Yesus dengan bijaksana Tuhan Yesus, melakukan segala sesuatunya Tuhan dengan baik Tuhan Yesus. Kami percayakan semuanya, kami serahkan kepadamu Tuhan bangsa ini Tuhan. Kota Makassar kami serahkan Tuhan ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Siapapun Tuhan Yesus yang menjadi pilihan-Mu Tuhan memimpin Kota Makassar ini Tuhan, kami percaya Tuhan, berikan roh takut akan Engkau Tuhan Yesus, untuk melakukan pekerjaan-pekerjaannya Tuhan bagi pembangunan Kota Makassar Tuhan. Kami percayakan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan bagi para majelis di tempat ini Tuhan, staf Tuhan di tempat ini Tuhan Yesus. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarkan Tuhan mereka dengan tulus Tuhan melakukan pekerjaan-Mu Tuhan Yesus di tempat ini Tuhan. Dan kami percayakan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Berkati mereka Tuhan Yesus, berkati keluarga-keluarga mereka Tuhan Yesus. Kami juga berdoa bagi Bapak Gembala kami Tuhan, yang sedang dalam perjalanan pelayanan ke Bone Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu Tuhan Yesus, sehingga Tuhan Bapak Gembala kami beserta keluarganya Tuhan tiba di Bone Tuhan dengan tidak kurang satu apapun Tuhan. Perlindungan-Mu berlapis-lapis bagi mereka Tuhan Yesus, sehingga Tuhan mereka melayani Tuhan dan menyelamatkan Tuhan, dan membawa jiwa-jiwa yang haus akan Engkau Tuhan Yesus. Sehingga Tuhan pada saat dia balik ke Makassar Tuhan, Kau bungkus dengan kuasa darah-Mu Tuhan Yesus, sehingga dia tiba Tuhan dengan selamat di tempat ini dan kembali melayani Engkau Raja di atas segala raja. Kami serahkan juga Tuhan, dan kami berdoa Tuhan Yesus bagi jemaat yang berulang tahun Tuhan Yesus. Kami serahkan kepadamu Tuhan. Berkati Tuhan Yesus, panjangkan umurnya Tuhan, berikan kesehatan Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bagi yang dalam kelemahan tubuh Tuhan Yesus, kami serahkan kepadamu Tuhan. Sebab Engkaulah tabib di atas segala tabib, Engkau dokter di atas segala dokter. Tidak ada yang mustahil bagimu Tuhan, tidak ada yang tak mungkin bagimu Tuhan Yesus. Kami percaya di dalam kondisi cuaca yang tidak memungkinkan ini Tuhan Yesus. Dan tidak pernah Tuhan kami Tuhan Yesus telat Tuhan Yesus untuk tetap datang kepadamu Tuhan, menyembah Engkau, berdoa padamu Tuhan Yesus. Tidak akan ada yang dapat satupun menghalangi Tuhan Yesus kami datang kepadamu Tuhan. Walaupun hujan badai Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan, Engkau yang memberikan kami kemampuan, kekuatan yang daripadamu, memberikan kami kesehatan Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan semuanya permohonan doa kami ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Ini doa-doa kami Tuhan, yang kami naikkan kepadamu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di sorga.
Terima kasih Bapa yang kekal. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ini doa kami Tuhan. Haleluya. Amin. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan untuk hamba-Mu yang telah menyampaikan firman Tuhan, Pastor Tommy. Tuhan urapi, Tuhan nyatakan kuasa-Mu Tuhan dalam segala pelayanannya Tuhan, memimpin jemaat yang baru di Sudiang. Kami berdoa Tuhan biarlah jemaatnya terus bertumbuh, terus berkembang Tuhan menjadi besar Tuhan. Kami percaya lewat pengembalaan hamba-Mu, Tuhan nyatakan kuasa-Mu bagi jemaat yang ada yang Dia pegang hari ini Tuhan. Kami juga berdoa saat hari ini ya Bapa, menyerahkan Tuhan setiap persembahan yang sudah ditabur oleh jemaat-Mu. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau nyatakan kuasa-Mu, Engkau buka tingkap-tingkap langit, dan Engkau curahkan berkat Tuhan tercurah dalam ribaan mereka. Di dalam pekerjaan mereka, aktivitas apapun yang mereka kerjakan, tangan-tangan yang mereka kerjakan, Tuhan buat berhasil dan beruntung. Jauhkan dari segala belalang pelahap, belalang pindahan, belalang pengerik. Tuhan nyatakan kuasa-Mu dalam kehidupan mereka. Juga berdoa saat ini ya Tuhan untuk persiapan Natal yang diadakan terus. Kami yakin percaya kasih karunia Tuhan nyata dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Lewat perayaan Natal ini bukan hanya sekedar momen yang kami rayakan ya Tuhan, tapi benar-benar kami mengalami Engkau Tuhan. Kelahiran-Mu ke dalam dunia membawa sukacita yang besar dalam kehidupan kami. Cuaca yang baik Tuhan berikan dalam kehidupan kami Tuhan. Dalam setiap ibadah kami yang ada, terutama untuk di Runtono, Engkau memberkati Tuhan. Sementara juga kami akan pulang ke tempat kami masing-masing. Tuhan tibakan kami dengan selamat, tidak kekurangan satu apapun. Jemaat yang hadir pada siang hari ini maupun yang tidak hadir, Tuhan memberkati mereka. Jemaat Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Berkat dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus tinggal tetap dalam kehidupan kita. Kita terima berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.